Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, anak cucu, saudara-saudara Aki, kita baru-baru ditinggalkan oleh beberapa orang, para tokoh kita, teman kita, saudara kita, diantaranya Aki mengenang Kang Ios, Kang Ros Rosai. Itu adalah legendaris Kasubsi Penmot di Kabupaten Bandung, kemudian naik ke provinsi, kemudian beliau pindah ke DP3A KB dan pensiun di sana. Mudah-mudahan semua yang telah meninggal, yang telah mendahului kita diterima iman Islamnya, serta berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, malam ini Aki akan melanjutkan tentang ciri-ciri keluarga berkualitas, ya, untuk bahan dan inspirasi KIE, baik itu yang masih dinas maupun untuk kita yang sudah pensiun, bagaimana cara kita menjelaskan kemandirian kita, kemandirian keluarga kepada anak cucu kita. Hehehe, gitu ya. Jadi jig maneh ini tong luak liuk, tong minta tulung kabatur, nu penting mah cenah aya nabi, begitu. Ada nabi. Nabi di mana? Kita kan dulu orang tua kok ngomong di kita ada nabi. Nabi teh nabi wir. Jadi ilmu dan mulut itu bertanya, bisa berkomunikasi. Itu kan dulu belum zaman HP. Itu kemandirian. Jadi kemandirian, keluarga yang mandiri tidak bergantung kepada belas kasihan orang lain. Tidak bergantung pada pemberian orang lain. Cek urang bahasa Sunda mah teu nguyang kadeudeuk. Aki ingatkan pada gondang ya, kalau cerita nguyang kadeudeuk datang teh lain rek nguyang kadeudeuk cenah, tapi rek micen gegeuleuh cenah. Ya itulah, itu mah namanya juga budaya ya. Baik, jadi yang kedua tidak juga selain dari tidak bergantung juga tidak menekan kepada orang lain. Jadi di dalam program mandiri itu adalah bagaimana pengelolaan keluarga itu dikelola oleh sendiri. Ki, apakah yang mandiri itu nyukur sendiri? Ya tidaklah. Mandiri itu tidak tertutup. Ya, tidak tertutup dan tidak mungkin orang mangkas rambut sendiri, bikin kain sendiri dan lain sebagainya, atau punya mobil semuanya. Tidak usah. Yang mandiri itu tidak usah harus punya mobil, tapi dalam pengelolaannya dia bisa menanggulangi apa kebutuhannya dia. Jadi disebutlah tahu, mau, dan mampu. Jadi 3 syarat mandiri itu. Tidak bergantung kepada orang lain, ya. Tidak juga menekan orang lain, tapi juga tahu, mau, dan mampu. Itu prinsip yang harus dipegang. Kalau tidak ditekan orang lain berarti tidak ada dalam tunjuk orang lain ya Ki. Di antaranya tentu saja, bagaimana dengan pegawai? Mandiri atau tidak keluarganya? Semuanya pegawai. Kan pegawai itu di dalam pengelolaan atau di dalam ada perintah orang lain. Kita sebagai pegawai bukan sumujud kepada seseorang, tidak. Tapi kalau jadi pegawai misalnya PNS, itu kita bekerja untuk negara dan diatur oleh peraturan, bukan oleh seseorang. Begitu ya. Bagaimana Ki kalau orang yang masih tinggal dengan mertua, berarti kan bergantung pada orang lain. Mungkin rumahnya masih bergantung kepada orang lain,
Tapi kalau dia itu sudah bisa malah memberikan bantuan kepada orang tua, mengurus orang tua, mengurus keluarga, adik, kakak, itu sudah kategori mandiri. Memang susah karena di mandiri ini tidak ada kategori keluarga mandiri ini dulu. Kalau sekarang yang disebut mandiri itu A, B, C, D. Makanya kita bercerita tentang keluarga berkualitas ini agak susah. Kan beda dengan waktu kita mengatakan klasifikasi poktan-poktan. Ya, klasifikasi poktan-poktan. Apa? Misalnya dasar, berkembang, paripurna, mandiri. Di dalam 8 aspek UPPKA yaitu terakhirnya mandiri. Ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Yang kedua orientasi pasar. Yang ketiga adalah penentuan modal, ya. Yang keempat produksi dan pengemasan. Yang kelima adalah pemasaran. Yang keenam adalah pengelolaan keuangan. Yang 7 kemitraan dan 8 kemandirian. Jadi mandiri-mandiri itu di dalam bentuk kelompok itu adalah biasanya disimpan. Kenapa sekarang disimpan di nomor 3, di nomor 4? Ini susunan tidak terlalu mempengaruhi. Hanya yang penting dari 9 ciri keluarga berkualitas itulah yang harus dimiliki oleh seorang atau keluarga yang berkualitas. Itu kira-kira. Aki ini agak susah menceritakan tentang kemandirian ini. Yang jelas mandiri itu adalah satu prinsipnya. Tidak ada tekanan orang lain, tidak ada bantuan orang lain, kita juga tidak menekan. Orang yang mandiri itu dia tidak ada ketakutan, tapi penuh kehati-hatian. Begitu. Jadi kalau dia mau berangkat ke sana, mandirilah saya mah. Ya Allah, toh geningannya ada yang sudah begitu. Jadi itulah kemandirian itu bagaimana kita pengelolaan keluarga yang tidak didasarkan pada aspek-aspek yang terlalu bergantung pada orang lain. Tapi bukan berarti menutup diri. Ya tentu sajalah kalau kita mau pergi ke Cirebon misalnya, naik bis saja. Tapi bisnya kan dibayar sama kita. Bukan berarti kita ikut numpang begitu dan lain sebagainya ya. Kira-kira itu yang disebut dengan kemandirian. Aki juga kurang begitu pas untuk masuk. Bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara kita berKIE kepada kemandirian itu ya. Tapi yang jelas Aki suka mengajak kepada keluarga itu, mari kita perhitungkan. Misalnya, apakah yang mandiri itu tidak boleh ngutang? Boleh. Jangan dikatakan orang yang punya hutang jadi keluarganya tidak mandiri. Mandiri saja. Tapi kan sudah penuh perhitungan ngutang itu. Walaupun mungkin di dalam maju, kemarin kan di kategori yang ketiga itu, di ciri yang ketiga maju, ngutang itu agak sedikit belum maju. Tapi kalau mandiri itu adalah, kan mandiri sudah lebih dari maju. Iya, tapi di kategori, di ciri-ciri itu. Jadi yang mandiri itu boleh saja ngutang, tapi kan perlu perhitungan. Kalau yang penting tidak besar pasak daripada tiang. Gitu kan? Misalnya nyicil rumah, apa tidak mandiri? Mandiri, tapi sudah perhitungan gaji 10 juta, sedangkan nyicil rumah 2 juta. Itu berarti ada 8 juta untuk kehidupan. Berarti mandiri juga. Karena kalau kita membeli mobil langsung begitu, mungkin yang mandirinya di Indonesia hanya 3 orang. Cicilan motor biasa saja, itu juga disebut keluarga mandiri yang nyicil motor juga. Tapi untuk nyicil motornya itu penuh perhitungan dan ada kesiapan untuk membayarnya. Itu aja lah dari Aki ya. Mohon maaf kurang begitu pas. Nanti kita diskusi lagi, barangkali ada masukan seperti kemarin. Ada masukan Ki yang sehat juga itu kata Kang Hasta, Kang Tatang ya. Itu katanya Ki adalah lingkungan. Oh ya jelas, ya jelas. Karena sehat itu diantaranya kebutuhan air bersih, lingkungan, sanitasi kan sudah masuk yang kemarin Aki ceritakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.